Pada kesempatan ini, kami akan membahas hasil penelitian mulai dari latar belakang apa sih yang melandasi kami untuk melakukan penelitian ini, kemudian didukung juga oleh landasan teori dari penelitian terdahulu sampai penelitian masa kini, dan juga metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Dan tentu, yang paling penting adalah hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah kami lakukan, kemudian kesimpulan dari hasil penelitian yang telah kami lakukan. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai hasil penelitian yang berjudul Penggunaan media pembelajaran berbasis digital di SD Butorejo 1 dan SD Negeri Karapiak 1. Halo teman-teman semua, di sini aku bakal jelasin latar belakang apa sih sebetulnya yang melatar belakangi kami melakukan penelitian ini. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya pendidikan itu bersifat dinamis ya teman-teman, yang dimana kita tidak bisa memprediksi adanya perubahan dalam sistem pendidikan karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi gitu. Nah, berbicara dengan hal pendidikan bersifat dinamis, tentu pendidikan ini berhubungan dengan IPTEK ya teman-teman, ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana teknologi itu sendiri dari masa ke masa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tapi teknologi ini juga sangat berkontribusi dalam bidang pendidikan karena teknologi digital saat ini sangat bermanfaat dalam proses pembelajaran secara daring ya teman-teman. Kita ketahui kemarin sempat adanya pandemi, dan untuk mengatasi pembelajaran secara daring ini, nah di sini dibutuhkan peran teknologi digital ya teman-teman, karena kita bertemu secara virtual. Nah, berangkat dari perkembangan teknologi digital dan kontribusinya terhadap dunia pendidikan, ini sangat berpengaruh juga terhadap cara berpikir dari peserta didik itu sendiri. Perubahan cara belajar dan berpikir kritis dalam mengembangkan ide yang kreatif dan inovatif merupakan tantangan pendidikan di era 4.0 ya teman-teman ya. Namun tak kalah penting juga bahwasanya dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang terjadi, keberadaan guru yang kompeten dan profesional merupakan salah satu syarat untuk menciptakan kualitas pendidikan yang lebih baik, karena peran guru itu tidak bisa tergantikan dengan peran teknologi ya teman-teman ya. Nah, berbicara tentang guru ini sendiri, guru sebagai tenaga pendidik dan fasilitator dalam proses pembelajaran tentu harus mempunyai kemampuan yang cakap ya teman-teman, baik itu kemampuan dalam cara mengajarnya maupun kemampuan dalam penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Karena kualitas peserta didik yang nantinya akan dibangun dan diciptakan itu tergantung juga dengan kualitas guru sebagai tenaga pengajar ya teman-teman ya. Nah, berbicara terkait dengan kecakapan guru, teman-teman, bahwasanya guru ini dituntut untuk selalu terampil dan kreatif dalam menciptakan pembelajaran supaya proses belajar dapat lebih bermakna. Nah, tadi kita sudah menyinggung terkait dengan teknologi, kecakapan guru gitu dan lain sebagainya ya, teman-teman. Nah, bahwasanya di sini ada kolaborasi nih antara pendidik dengan teknologi. Bahwasanya guru sebagai tenaga pendidik harus kreatif dan inovatif dalam penggunaan media pembelajaran dengan melibatkan teknologi di dalamnya. Nah, apa sih pentingnya hal tersebut perlu dilakukan? Karena proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah dasar itu harus sesuai dengan perkembangan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Ketika sekarang perkembangan teknologi sedang marak dan pesat, maka proses pembelajaran pun harus mengikuti hal tersebut gitu. Jadi, guru diharapkan dapat mengajar dengan keterampilan-keterampilan yang lebih modern gitu ya teman-teman. Tidak hanya bersifat konvensional, tapi melibatkan hal-hal yang kreatif seperti penggunaan media pembelajaran yang berbasis teknologi gitu ya. Tapi yang menjadi permasalahan di sini bahwa tidak semua guru memiliki kecakapan akan hal tersebut. Nah, maka dari itu ini menjadi topik yang sangat penting yang perlu kita angkat. Jadi bagaimana sih urgensi penggunaan media pembelajaran di sekolah dasar dengan menggunakan teknologi digital? Akan kita bahas dalam video kali ini sesuai dengan penelitian yang kita lakukan. So, buat teman-teman, disimak pembahasan selanjutnya. Setelah mengetahui latar belakang penelitian, tentunya dibutuhkan landasan teori dalam melakukan suatu penelitian agar penelitian dilakukan dapat dilaksanakan secara terarah. Nah, landasan teori apa saja sih dalam penelitian kali ini? Seperti yang sudah diketahui bahwa teknologi informasi dan komunikasi atau TIK sudah menjadi hal yang pokok dalam kehidupan masyarakat, tak terkecuali dalam bidang pendidikan. Terlebih lagi, dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, turut membuat TIK berkembang dengan adanya teknologi digital. Apa itu teknologi digital? Teknologi digital ini merupakan teknologi informasi yang lebih mengutamakan aktivitas berbasis komputer daripada aktivitas yang dilakukan secara manual.
Nah, untuk metode penelitian yang kami lakukan yaitu menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi dan juga wawancara. Penelitian ini itu dilakukan di dua tempat, yaitu di SDN Kutarjo 1 dan juga SDN Karapek 1. Nah, yang menjadi subjek dari penelitian ini teman-teman yaitu kepala sekolah dan juga guru kelas dari SDN Kutarjo 1 dan juga SDN Karapek 1. Untuk instrumen sendiri, kami menggunakan kuesioner sebanyak 32 butir pertanyaan. Nah teman-teman, untuk teknik pengumpulan datanya kami menggunakan teknik wawancara dan juga observasi. Nah seperti yang dikatakan tadi, observasi ini kami lakukan kepada kepala sekolah dan juga guru kelas yang ada di SDN Kutarjo 1 dan SD Karapek 1. Lalu selain melakukan observasi dan wawancara, kami juga melakukan dokumentasi. Kami mendokumentasi sekolah itu, kemudian sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut. Lalu untuk teknik analisis datanya itu kami mengolah dan menganalisis data dari hasil observasi dan juga wawancara yang kami lakukan di SDN Kutarjo 1 dan juga SD Karapek 1.